Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau melihat diskusi antara Pak Guru Gembul dengan Ustadz Wafi ya, mengenai statistik ilmu nasab gitu ya. Jadi ini memang pendekatan yang unik dari Pak Guru Gembul ya, dan kita juga ketahui bahwa dalam metode ilmiah statistik memang digunakan ya. Kenapa perlu digunakan? Karena kalau kita bicara metode ilmiah, tentu kan kita harus memformulasikan dulu hipotesa. Hipotesa itu apa sih? Hipotesa itu adalah jawaban sementara dari pertanyaan penelitian. Ya, jadi misalnya untuk bertanya bahwa ekstrak dari herbal ini manjur loh gitu. Nah, ini adalah hipotesa yang kita ingin buktikan. Akan tetapi ada juga apa yang disebut dengan hipotesa nol. Jadi kalau kita misalnya ingin mengatakan bahwa ekstrak herbal ini bisa menyembuhkan atau memiliki khasiat yang manjur, maka kita juga harus sadar bahwa ada kemungkinan bahwa zat herbal tersebut tidak manjur gitu. Itu disebut dengan hipotesa nol. Oke. Nah, makanya setelah kita melakukan penelitian, kita akan uji statistik dan kita akan lihat secara statistik apakah angka itu, nilai statistiknya itu bisa menolak hipotesa nol, bahwa justru nilai statistiknya itu menunjukkan bahwa zat herbal itu bermakna, yaitu mampu memberikan efek manjur gitu terhadap suatu penyakit. Nah, sekarang dalam biologi memang statistik kita juga perlu, dan itu sekali lagi banyak sekali macam-macam statistical tools yang bisa digunakan. Tentu yang paling sederhana adalah apa yang disebut dengan berapa banyak sih prevalensi gitu. Itu apa yang disebut dengan statistik deskriptif gitu ya. Berapa sering. Jadi kalau misalnya kita ingat waktu kemarin ada rame ya, Imane Khelif, seorang petinju, apakah dia transgender? Jawabannya bukan. Dia adalah seorang wanita, tapi memang kromosomnya adalah XY. Itu memang jarang sekali gitu ya. Itu biasanya terjadi pada kasus apa disebut dengan Swyer syndrome, di mana memang bisa terjadi kromosomnya adalah XY, tetapi dia adalah wanita. Ya mungkin di sini ada masalah hormon. Nah, artinya apa? Dalam biologi, apa yang disebut pengecualian, apa yang disebut dengan kasuistik, itu bisa terjadi gitu ya. Jadi kalaupun kita bicara itu jarang sekali, atau dari segi angka itu relatif jarang, tapi itu bisa terjadi. Makanya kita harus hati-hati dalam menggunakan statistik ini. Statistik ini digunakan untuk apa gitu ya, dan bagaimana nanti implikasinya. Nah, jadi sekarang kita coba akan review dari apa yang Pak Guru Gembul sampaikan gitu ya. Bagaimana cara dia untuk mengatakan bahwa nasab Ba'alawi ini sebetulnya tertolak secara statistik gitu ya. Nah, coba kita akan review. Nabi Muhammad sampai sekarang itu rentang waktunya adalah sekitar 1400 sekian tahun. Kita bulatkan 1500 tahun biar nggak susah. Kita bulatkan 1500 tahun sampai sekarang kurang dikit lah ya. Nah, generasi yang berpindah dari situ ke situ itu seharusnya adalah 78 generasi. Minim banget 58 kali. Itu kalau semuanya nikah tua semuanya atau punya anak tua semuanya. Nah, ini di sini hanya ada 39. Sekarang kalau dihitung dengan statistik Poisson, silahkan dimasukkan rumusnya. Kalau dalam rata-rata generasi itu ada 78 atau 56, ya bulatkan aja jadi 66 lah ya. Bulatkan 66, sedangkan satu ini hanya ada 39 generasi. Secara statistik kemungkinannya adalah 1,2 berbanding 1 juta. Penelitiannya tentang itu yang dibuat sama Richard Wong. Nah, mereka menghitung bahwa ternyata average dari jarak antar generasi tadi itu adalah, kalau laki-laki ya, patrilineal, laki-laki, kalau perempuan ini dia memang jarak antar generasinya lebih muda, 23,2 tahun. Perempuan ke perempuan tuh 23. Sekarang itu kita bagi dengan data dari jurnal tadi 30,7, saya genapkan 31. 1444 dibagi 31 hasilnya 46. Saya 42 misalnya. Jauh sekali ke 66 atau ke 78 gitu. Dari apa yang beliau sampaikan ya, sebenarnya harapan saya kalau emang ini suatu academic exercise gitu ya, mestinya beliau juga memaparkan terlebih dahulu
apakah statistik yang digunakan itu memang sudah tanda kutip umum digunakan dalam investigasi nasab, dalam investigasi silsilah gitu. Misalnya, apakah ada satu contoh kasus atau penelitian yang membuktikan bahwa suatu nasab itu bisa ditolak karena tidak memenuhi perhitungan statistik. Nah itu. Kecuali kalau ini pertama kali yang dia lakukan, gitu ya. Makanya di sini agak unik ketika dia harus bertanya dulu kepada Robit Alawiyah, apakah memang urutan silsilah itu sudah benar atau belum, gitu ya. Kalau misalnya dikatakan sudah benar gitu ya, sebenarnya sudah berhenti di situ gitu ya. Tapi kalau misalnya masih diragukan, mestinya dia tidak melakukan uji statistik. Karena statistik itu dilakukan kalau datanya sudah benar dulu gitu. Kalau misalnya masih diragukan, jangan buang-buang waktu. Karena itu nanti malah tidak jelas. Malah justru sebetulnya kalau memang tidak ada datanya, karena ini berbeda ya antara tidak ada data dengan data negatif. Oke. Kalau tidak ada data, kita tidak bisa mengatakan nasab ini batal atau sahih gitu. Kita nggak bisa mengatakan. Kita ya mengatakan tidak tahu. Ya, kita tidak bisa membuat satu kesimpulan apa-apa. Oke. Nah, yang berikutnya yang Pak Guru Gembul mestinya lakukan adalah dia harus punya ketegasan. Apakah nilai statistiknya seperti apa yang dianggap untuk menolak gitu? Apakah ini juga tadi ya umum dilakukan apa tidak gitu ya? Dia harus clear dulu nilai statistiknya seperti apa gitu kan? Oke. Lalu dia juga menyebutkan menggunakan konsep distribusi Poisson gitu ya. Nah, dalam forum yang relatif umum gitu ya, akan lebih elok kalau beliau bisa lebih menjelaskan ya konsep distribusi Poisson gitu kan. Lalu apa ekspektasinya gitu ya. Apakah memang untuk menolak sesuatu atau mengkonfirmasi sesuatu gitu ya. Karena kan memang Poisson itu kan memang sangat berguna untuk menghitung frekuensi dalam interval tertentu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya toko gitu ya, kan kita bisa buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, misalnya interval setiap jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10. Nah, Poisson itu sebetulnya cukup membantu untuk melihat kira-kira kita harus meng-hire berapa karyawan dan pada jam berapa. Karena untuk memprediksi kira-kira customer itu datang pada jam berapa sih? Gitu. Itu sebetulnya salah satu yang menarik dari konsep Poisson gitu. Nah, ketika Pak Guru menggunakan konsep Poisson ini, dia kan menghitung gitu kan, menghitung bahwa seharusnya generasi itu ada 78, berapa tadi? 78 ya, atau dia kurangi dikit lah di 66 gitu. Dan dia klaimnya adalah dari data statistik internasional gitu ya. Nah, setelah dia hitung bahwa ternyata faktanya mungkin angkanya bahwa sampai Habib Rizik itu hanya sekitar 39 misalnya ya, atau mungkin 40 kita bulatkan. Nah, dia mengatakan kemungkinan silsilah seperti ini itu hanya kemungkinannya kecil sekali gitu ya, kecil sekali. Nah, ketika memaknai statistik kecil sekali ini juga bisa dua hal ya. Kalau Pak Guru mengatakan konsepnya kecil sekali itu artinya tidak mungkin terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya kembali ke contoh toko tadi itu ya. Jadi kalau misalnya kita harus menentukan nih kita ada berapa karyawan pada jam-jam berapa gitu. Nah, kita tahu setelah dari data distribusi Poisson ternyata memang ada jam tertentu yang jarang sekali ada customer gitu. Nah, di sini ada keputusan kita mau menempatkan orang tidak pada jam kosong jam tertentu tersebut, ya kan? Karena ada kemungkinan walaupun cuma ada satu customer tapi dia merasa kecewa karena dia datang misalnya jam 8 pagi gitu ya. Biasanya nggak pernah ada, tapi kecuali datang aja dia satu gitu ya. Nah, itu padahal nggak ada yang melayani gitu ya. Lalu dia viral kemana-mana. Oh, toko ini ternyata nggak bonafit gitu kan. Nah, biasanya penggunanya adalah ke sana gitu. Jadi bukan untuk menafikan bahwa tidak bakal ada customer gitu, tapi lebih ke arah perhitungan risiko buat owner toko itu, dia akan meng-hire karyawan apa tidak. Jadi emang sini tidak jelas sebetulnya apa yang Pak Guru itu ingin sampaikan, bahwa dengan angka Poisson yang kecil sekali itu untuk menafikan atau untuk apa gitu. Karena kalaupun di angkanya kecil, justru ada sebaliknya yang cukup menarik gitu, bahwa ternyata emang nasab ini adalah unik dan hanya ya nasab ini yang ada itu aja gitu ya. Karena kenyataannya bahwa ternyata silsilahnya itu catatan mereka dan mereka yakini itu gitu. Jadi kita nggak bisa dari sini justru bisa mengatakan di sisi yang lain bahwa ini tidak
bisa masa ada keunikan, makanya kecil banget kemungkinan dia bisa terulang pada silsilah yang lain gitu ya. Jadi ada interpretasi ke arah sana. Dan jangan lupa kemungkinan sangat kecil itu bukan berarti nggak mungkin gitu ya. Karena misalnya nih dalam perhitungan statistik kehidupan ini misalnya protein lah. Apakah protein ini bisa muncul ya secara dari bahan-bahan yang tidak hidup gitu misalnya ya, kemungkinannya berapa besar sih bisa muncul gitu kan. Mungkin kita bisa berhitung dan mungkin angkanya kecil sekali ya kan, kecil sekali untuk jadi secara spontaneous gitu. Tapi kenyataannya memang kehidupan itu kan memang terjadi gitu kan gitu. Jadi artinya kemungkinan sangat kecil itu bukan berarti tidak mungkin gitu. Apalagi seperti tadi saya sampaikan seperti Immanuel Khalif, dia mungkin jarang sekali tapi bisa muncul. Ya dalam biologi itu bisa terjadi gitu ya. Ya jadi artinya memang tidak bisa kita jadi makanya dalam statistik kita juga harus tahu sebetulnya kegunaannya ini untuk apa ya dan bagaimana logika berpikir kita sehingga kita menggunakan statistik ini ya. Oke, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.